Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini tentang iman. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 13. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sungguh cerita ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena cerita ini mengajarkan kita untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa saat itu adalah saat di mana mengalami masa resesi, di mana Elia disuruh untuk pergi kepada seorang janda. Elia bukan disuruh untuk pergi kepada seorang kaya atau konglomerat pada saat itu, tapi Elia disuruh untuk pergi kepada seorang janda. Ini adalah sesuatu yang gak masuk akal secara logika. Karena apa? Dia bukan disuruh pergi kepada orang yang kelimpahan, tetapi orang yang penuh dengan kekurangan. Tapi iman daripada Elia dan iman daripada seorang janda ini sungguh luar biasa. Dikatakan ayat 13 katakan ini, "Jangan takut." Ini adalah satu perkataan tindakan profetik yang luar biasa, yang selalu terngiang-ngiang oleh seorang janda ini. Sehingga setelah sampai di rumah dia membuatkan roti dan dia menyuguhkan kepada Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kondisi hari-hari ini mengajarkan kita untuk jangan melihat kepada keadaan, tapi kita melihat kepada kuasa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, selai rambut yang jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu. Artinya dalam krisis, dalam hal resesi apapun, Tuhan tahu setiap kemampuan dan kapasitas kita. Oleh sebab itu, kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena kita tahu, seperti Mazmur 23, "Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Kita percaya di dalam situasi hari-hari ini, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang menaruh harapan dan percaya kepadanya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Ya. Di saat kita bersukacita, maka kita bergairah untuk tetap datang di kaki Tuhan. Kita mau menyediakan waktu untuk mengintrospeksi keadaan diri kita. Kita mau hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan. Bukan melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Oleh sebab itu, orang yang bersukacita adalah orang yang tidak pernah terpengaruh dengan keadaan situasi. Karena dia percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang dari Allah, membuat dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap berdoa kepada Tuhan.
hari-hari ini kita diajarkan untuk menyediakan waktu yang terbaik. Yaitu setiap pagi, bahkan malam, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita diajarkan supaya tetap mengucap syukur. Apapun keadaan sekeliling kita tidak mengenakan, tapi kita mengucap syukur. Karena Tuhan sanggup mengubah lembah baka menjadi lembah yang bermata air. Tuhan sanggup mengubah sesuatu daerah yang tandus menjadi daerah yang subur. Kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam iman ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi orang yang berharap dan bergantung kepadanya. Terima kasih. Kiranya renungan hari ini menguatkan kita, mengajarkan kita untuk tetap beriman dan percaya kepadanya. Shalom.